Pemirsa, scrolling sosmed sambil duduk kayak gini emang PW banget dan betah banget ya, bikin gak mau beranjak dari kursi. Tapi ternyata pemirsa, setelah tadi saya baca-baca di internet, kalau ternyata posisi duduk saya ini bisa menjadi penyebab skoliosis. Nah, hari ini pemirsa di Hidup Sehat saya akan bertemu dengan Dr. Windy selaku spesialis ortopedi dan juga saya akan bertanya-tanya langsung mengenai kira-kira benar nggak sih posisi duduk saya ini bisa menjadi penyebab skoliosis dan fakta atau mitos bahwa perempuan ini lebih rentan terkena skoliosis. Yuk pemirsa, ikuti saya. Halo Mbak Nova, apa kabar? Alhamdulillah baik ya, sehat ya Mbak ya. Nah pemirsa, saya sudah bersama dengan Mbak Nova, pasien dari Dr. Windy yang juga mengalami skoliosis ya Mbak ya. Sambil kita ke Dr. Windy, kita sambil ngobrol-ngobrol nih Mbak. Ayo. Oke, nah Mbak Nova sendiri udah kena skoliosis ini dari umur berapa Mbak? Bisa cerita sedikit nggak Mbak? Waktu itu saya lagi hamil anak pertama, itu saya ngerasa nyeri banget di sini. Itu sudah amat mengganggu ya. Jadi saya memutuskan untuk periksa ke Dr. Windy. Nah, itu gimana Mbak? Dari awalnya, apakah memang dari awal hamil sudah merasa nyeri atau mungkin di trimester berapa? Oh, mungkin sebelumnya ya, sebelum menikah itu saya kan sering bawa bawaan berat, mungkin sebelah kanan atau sebelah kiri. Gejala awalnya apa Mbak? Gejala awalnya itu nyeri hebat di punggung. Jadi saya memutuskan untuk ya udah periksa aja lah ke Dr. Windy daripada saya terus-terus merasakan nyeri hebat ini. Aduh, sangat tidak nyaman, sangat mengganggu aktivitas gitulah. Nah, berarti Mbak Nova ini udah kontrol berkali-kali ya Mbak ya? Udah kesekian kalinya hari ini kontrol? Iya, betul. Selain kontrol, saya juga di terapis ya, biar memulihkan kondisi tubuh saya. Oke, nah pemirsa, ini kebetulan jadwal hari kontrol yang Mbak Nova, kita juga akan ketemu dengan Dr. Windy. Ikuti terus di Hidup Sehat. Halo Dr. Windy. Halo. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Nah Dr. Windy, ini kan kita mau screening dan juga sekaligus pengen lihat perkembangan dari skoliosis Mbak Nova ya dok ya. Nah tapi sebelum mau screening, saya mau tanya-tanya juga soal skoliosis, boleh ya dok ya? Boleh, yuk. Oke. Kita bahas di sini aja ya. Ya. Oke. Nah dok, kira-kira fakta atau mitos nih dok, kalau yang rentan terkena skoliosis ini kebanyakan perempuan? Itu fakta ya. Fakta, Jadi paling banyak yang terkena skoliosis itu perempuan. Perbandingan itu 1 sampai 1 banding 8. Jadi pada pasien-pasien skoliosis itu kita harus sebenarnya screening dari awal. Jadi kita lihat mulai dari usia muda ya, dari awal masa anak-anak, dilihat apakah sudah ada kelainan. Nanti kan akan saya jelaskan itu bagaimana cara kita men-screening awalnya ya, sehingga ketahuan posisinya atau apakah normalkah tulang belakangnya. Apalagi pada perempuan, kan perbandingannya 1 banding 8, jadi kita harus lebih aware. Ya. Nah, perihal yang pertama tadi hormonal. Jadi pada saat menarche itu pertumbuhan tulang itu lebih cepat, sehingga pada wanita yang mengalami resiko atau sudah punya gambaran skoliosis dari kecil, pada saat sudah menarche itu semakin tinggi lagi bengkoknya, kurvnya. Nah, jadi karena pertumbuhannya lebih cepat. Itu. Kalau penyebab umumnya sendiri apa dok? Kalau penyebab umum itu kita bisa bagi 2, ada yang postural dan struktural. Jadi yang postural itu non struktural ya. Jadi biasanya disebabkan karena habitual ini. Jadi habitual yang kebiasaan yang jelek. Contohnya postur duduk yang jelek sambil main handphone, kelamaan main gadget tapi dengan postur yang salah. Atau mungkin yang sering kita lihat sekarang, anak-anak muda kalau bawa tas itu tasnya sandang, tapi ngangkat sebelah. Nah itu paling sering itu penyebabnya. Sebenarnya itu postural skoliosis. Kita bedakan dengan yang struktural skoliosis. Kalau struktural skoliosis itu memang sudah ada skoliosis dari awal, ya. Berarti dari lahir ya dok? Ya, dari usia 4 tahun lebih mungkin sudah mulai kelihatan. Gitu. Siapa saja sih yang rawan terkena skoliosis? Untuk yang rawan terkena skoliosis semua orang punya potensi, apalagi punya keturunan ya, keluarga memang genetik yang skoliosis. Jadi kita harus lebih wanti nih untuk anak-anak atau ponakan-ponakannya yang
terjadinya skoliosis. Oke, berarti memang semua orang bisa beresiko kena skoliosis ya dok ya? Bisa beresiko dengan habitual, karena kan sebenarnya penyebab skoliosis itu ada idiopatik. Idiopatik itu yang tidak diketahui ya. Jadi salah satunya mungkin dari habitual yang jelek, cara duduk yang jelek. Kemudian karena kongenital. Kalau kongenital memang dari lahir itu sudah skoliosis. Kemudian ada yang neuromuskular. Nah, neuromuskular ini memang disebabkan karena ada kelainan saraf baik di otak ataupun dari tulang belakangnya sendiri sehingga menyebabkan skoliosis. Atau mungkin ada juga karena tumor tadinya menyebabkan skoliosis. Karena sebenarnya kita harus concern dulu nih pengertian dari skoliosis, bukan berarti sedikit bengkok langsung skoliosis. Enggak, itu harus kita lebih aware nih. Yang dikatakan skoliosis itu lebih dari 10 derajat. Jadi pembengkokannya lebih dari 10 derajat dengan atau tanpa ada komponen rotasi. Jadi tulang belakang itu bukan hanya bengkok ke kiri dan ke kanan ya Mbak, tapi ada komponen muter. Jadi memutar atau rotasi. Nah itu kita sebut dengan skoliosis. Jadi kalau mungkin ada yang posturalnya agak lebih miring tuh, kita harus screening. Nah itu nanti apakah betul karena tulang belakangnya ataukah karena panggulnya, bisa jadi. Nah, wah ini menarik banget penjelasannya pemirsa. Nah pemirsa, kita akan lihat bagaimana proses screening skoliosis tetap di Hidup Sehat.